Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, baiti jannati. Wa qala ta'ala fil kitabil karim, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Shadaqal azim wa shadaqa rasul karim wa nahnu ala dzalik syahidin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Saya atur dulu. Ibu enggak jelas di sini. Apa saya harus ke sini? Saya bingung menempatkannya. Nggih. Biar bisa ke mobil gitu atau tetap depan saja? Apanya? Tausiahnya. Kalau boleh. Nah, habis itu juga enggak kelihatan ininya. Jadi kita mobil jalan ke sana. Nggih. Ini dikasih. Ini tabirnya dihilangi satu aja udah lumayan. Enggak. Cek tes asam urat, gula darah, kolesterol bagus. Ganggu sebentar ya Ustaz. Ganggu sebentar ya. Kami mohon kepada jamaah yang menggunakan wifi Masjid Raya untuk bisa dinonaktifkan karena mengganggu streaming yang kita lakukan. Sekali lagi kepada jamaah yang menggunakan wifi untuk bisa mematikan. Didorong ke sana sedikit. Nah, ini sudah lumayan. Udah stop udah. Udah sini aja ya, ini udah. Nah. Udah cukup satu itu aja. Batasnya iman aja, ya. Insya Allah nggak ada perzinahan di sini, insya Allah ya. Sudah? Sampun Bu? Nggak kondur. Yang saya hormati, saya banggakan, saya muliakan, mudah-mudahan Allah berkahi hidupnya dunia sampai akhirat. Para orang tua-tua kami, guru-guru kami, kiai-kiai kami, sesepuh-sesepuh kami. Nuwun sewu Bu, Pak, Mbak, Mas, saya dahulukan yang sepuh. Yang sepuh harus didahulukan karena sepuh ini asapnya lebih ampuh. Yang tua harus saya dahulukan karena kemungkinan besar juga akan mendahului saya. Kemungkinan besar. Walaupun belum tentu, nggih mboten? Kematian itu di tangan Allah, betul enggak? Bisa saja yang mati yang tua duluan, saya belakangan, bisa enggak? Bisa juga saya belakangan yang tua duluan, bisa enggak? Bisa. Karena kematian itu di tangan Allah, betul? Sayangnya ada dua kesalahan besar. Setiap disebut tentang kematian, kesalahan pertama orang Indonesia ini selalu ditanyakan sakit apa? Apakah orang mati harus sakit? Ada enggak orang sehat, segar, bugar terus mati, ada enggak? Ada orang makan bablas mati, ada enggak? Orang tidur bablas mati, ada enggak? Orang naik pesawat mati, ada enggak? Nyebrang lautan mati, ada enggak? Orang habis dengarkan pengajian pulangnya mati, ada enggak? Banyak. Kalau yang ceramah mati jarang. Yang sering itu yang dengarkan ceramah. Karena yang lebih banyak yang dengarkan daripada yang ngajar.
Kesalahan yang kedua, kalau disebut kematian selalu dikaitkan dengan usia. Apakah orang mati harus tua? Anak kecil mati ada enggak? Bayi mati ada enggak? Remaja mati ada enggak? Justru yang paling banyak mati di Indonesia ini di usia remaja. Karena piramide penduduk kita tidak normal kayak gentong, justru yang paling besar di tengah. Kenapa? Remaja paling banyak mati, maka saya senang sekali ini banyak sekali remaja masuk masjid di Sragen ini, luar biasa. Ini tanda berkah akan turun di Sragen ini. Imam Syafi'i rahmatullah alaih mengatakan satu kampung masih diberkahi kalau kampung itu masih ada remaja, masih ada pemuda-pemudi, yang masih ada orang yang giat agama atau masih masuk masjid. Tapi kalau masjid isinya orang tua dan anak-anak kecil, maka tanda berkah tidak akan turun di tempat itu. Dan alhamdulillah hari ini saya lihat banyak remaja. Di tengah-tengah remaja kita ini peluang untuk matinya lebih banyak karena yang kebut-kebutan tabrakan rata-rata mati juga remaja. Jarang simbah-simbah kok kebut-kebutan, jarang. Enak-enak pengajian ngebut sapa Mbah Kromo karo Mbah Suto, kontes-kontesan karo goncenge damen. Yang mati karena tawuran rata-rata juga remaja. Ini tawuran gak bisa delere antara panti jompo ini melawan panti Werdasana. Mati 6 orang dari kakek-kakek dan nenek-nenek gak pernah. Yang mati overdosis karena narkoba rata-rata juga remaja. Jarang simbah-simbah malam minggu tripping yang perapatannya jarang. Yang patah hati, broken heart, broken home rata-rata juga remaja. Jarang simbah-simbah, overdosis jarang. Yang mati karena aborsi di Bekasi 3 orang gagal aborsi, gugurkan kandungan mati juga remaja. Jarang simbah-simbah ndak pun tiba arep gugurke kandungan lera mungkin. Maka yang saya hormati, saya banggakan, mudah-mudahan Allah masukkan surga semuanya. Semua jamaah yang ada di sini. Mudah-mudahan yang sakit pulang dari sini Allah berikan kesembuhan. Yang masih punya masalah dalam hidup, mudah-mudahan pulang dari sini Allah berikan penyelesaian yang terbaik. Yang masih jomblo-jomblo, mudah-mudahan pulang dari sini Allah dekatkan dengan jodohnya. Yang kaya raya, yang warisannya banyak, yang hidupnya tinggal sebentar. Yang masih punya utang piutang belum lunas, mudah-mudahan pulang dari sini Allah menjadikan lupa orang yang menghutanginya. Aminnya kenceng utangnya akeh, amin amin amin. Yang pertama, saya hari ini minta maaf sekali karena saya dapat pesawat itu jam 6:30. Jadi mohon maaf nanti saya tidak sampai sempurna sini, tapi saya janji punya utang 2017 saya akan ke sini, syukur bisa di awal tahun. Jadi hari ini nanti maksimal jam 5, itu pun saya sudah pesan patwal supaya harus ada patwal polisi ngejar ke bandara. Karena saya harus ada bagasi, karena besok saya langsung umroh pagi. Jadi mohon maaf, jadi ini saya selesai jam 5 saya harus meninggal dunia. Meninggalkan. Nanti saya janjikan panitia hubungi saya lagi, mudah-mudahan awal tahun saya kesini lebih tenang lagi, lebih lama lagi, sekaligus sama Mbak Yuni Bupati kita undang sini. Ya. Yang kedua, ini komitmen Bu, saya susah betul cari waktu untuk bulan November Desember ini. Betul-betul hari-hari penuh luar biasa. Dan karena sudah saya sepakati, saya ini kalau sudah sepakati begini nih Bu, saya dipanggil Jokowi pun tidak mau sore hari ini. Serius Bu, karena ini komitmen saya. Dan saya nggak mau dipanggil Jokowi karena nama saya bukan Jokowi. Jadi jangan manggil saya Jokowi, jangan pernah. Halo. Halo itu jawabannya hey. Halo.
Hai. Halo, halo, hai. Halo, he, halo. He, he, halo. Halo, he, halo, he. Ternyata orang Sragen tidak secerdas yang saya bayangkan. Coba semuanya tangan kanan diangkat. Semuanya tangan kanan diangkat. Gerakan, gerakan, gerakan. Saya ajari tari sufi. Bapak Ibu nanti ke Yordan, ke Mesir, ke Dubai ada tari sufi, orang muter ratusan kali, nggak jatuh karena ada kekuatan Tuhan dalam hidup kita. Ibu-ibu ada kekuatan internal kayak mau copot, seolah-olah Tuhan yang gerakkan, nanti nggak sadar gerak sendiri seolah-olah Tuhan yang gerakkan. Cepet kayak mau copot, kayak mau copot, copot. Semuanya lihat saya, ikuti perintah saya. Lebih kencang lagi, lebih kencang lagi, agak condong dikit, tegakkan. Semua ikuti perintah saya, ikuti perintah. Lebih kencang lagi, kayak mau copot, lebih kencang lagi. Pegang dagu, pegang dagu, pegang dagu. Pegang dagu, 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 dagu. Masya Allah, masya Allah, masya Allah, masya Allah, masya Allah. Inilah kenapa saya mau memulai itu, saya mikir-mikir terus. Karena ternyata di depan saya orang-orang yang lupa ingatan semuanya. Ngarepku wong edan kabeh. Ibu dengar enggak? Bapak dengar enggak? Saya suruh pegang apa? Ini dagu apa jidat? Lah kok semuanya begini? Saya lihat Bapak lumayan 3 kali turun. Dagu. Ibu ini 9 kali Bu, enggak dagu. Ibu malah 11 kali, saya hitung 11 kali. Dagu. Itu pun turun karena dipukul belahnya. Dagu. Ternyata apa yang dilihat lebih terkesan daripada apa yang didengar. Betul enggak? Makanya kalau pengajian begini ini, yang dilihat itu lebih terkesan. Maka yang nggak ngelihat saya, nanti insya Allah saya masih di sini, yang dengarkan sampai Sidratul Muntaha. Udah billahi taufik walhidayah, apalagi dapat sandaran langsung bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Lagi harap dimulai wes nunduk, mending kalau berdoa berdukir, memproduksi aqua, cas. Halo. Ini kabeh dikai kipas kecuali kula dhewe. Masyaallah. Masyaallah. Halo. Hai. Kedua, ternyata Bapak Ibu semuanya, apa yang dilihat lebih terkesan daripada yang didengar, maka saya sadar betul baru nyampe di sini mau transit, saya pikir mau langsung dikasih minum, kasih makan, tapi diajak foto. Kenapa? Karena sering lihat saya di TV, nggih mboten? Kalau saya siaran di radio, kira-kira ada nggak yang minta foto saya? Karena apa? Maka saya ceramah 8 jam di sini, belum tentu ta'asur firqol mengesan di hati kalau Bapak Ibu tidak perhatian ke saya. Inilah. Yang keempat, ternyata orang itu punya asas keterpengaruhan. Nyatanya saya begini, semuanya begini. Maka adinu malakuhum, agama sangat tergantung siapa yang memimpinnya. Nggih mboten? Maka pemimpin dipilih. Kalau bermasalah dihindari, maka menjadi demo tanggal 4 bulan September kemarin rame karena yang ngomong nyalonkan pemimpin. Hanya masalah itu menjadi masalah besar. Kenapa? Karena agama tergantung pemimpinnya. Kalau saya terus terang tidak mungkin saya memilih Ahok karena KTP saya bukan Jakarta. Ya karena KTP saya Jogja, saya nggak akan memilih. Seandainya milih, saya pilih yang sehat. Masa yang batuk-batuk Ahok. Halo. Saya tidak ada hubungannya dengan itu, tapi Bapak Ibu yang saya muliakan, lebih penting lagi yang saya sampaikan adalah ternyata saya yang paling penting begini adalah punya pengaruh baik. Maka saya paksakan pakai Infocus, nanti lain kali pakai yang besar, belakang juga pakai, depan pakai, biar semuanya bisa lihat. Halo?
Semuanya bisa lihat saya? Oke, semuanya jawab. Semuanya yang lihat saya, semuanya jawab. Peci saya warnanya apa? Celana saya warnanya apa? Celana saya warnanya apa? Peci saya warna apa? Rambut saya warnanya apa? Arang warnanya apa? Semuanya jawab. Ya Allah, ini masih hidup enggak sih? Arang warnanya apa? Celana saya warnanya apa? Peci saya warnanya apa? Orang negro di malam hari warnanya apa? Semut di kegelapan warnanya apa? Aspal warnanya apa? Arang warnanya apa? Jadi kelelawar tidurnya waktu? Hah? Bu? Tadi kelelawar tidurnya waktu? Lumayan. Tadi malam saya tadi siang. Saya hanya ingin menunjukkan betapa orang punya asas keterpengaruhan. Nggih mboten? Nggih. Ibu bapak yang saya muliakan, pertama kita akan bicara tentang bagaimana mencari berkah. Hidup ini yang dicari berkah. Bahkan rezeki yang diminta bukan banyaknya, tapi berkahnya. Apa itu berkah? Berkah itu adalah nilai tambah. Ini sesuai dengan pesanan panitia. 2 judul suruh bahas sekali. Ini paket hemat. Harusnya ngundang saya 3 kali baru selesai ini, tapi dibikin 1 kali suruh bicara tentang keluarga sekaligus hidup berkah. Ini pesanan panitia. Gaji Anda 20 juta, tapi kalau anak kena narkoba sudah hilang berkahnya karena tidak ada ketenangan dalam hidup. Yang namanya berkah itu satu, tenang. Ketenangan dalam hidup disebut dengan berkah. Gaji banyak apa mesti tenang? Maka gaji banyak belum tentu berkah. Gajinya 20 juta, anak kena narkoba, istrinya mentel, bawel, cerewet, cerigis, makanya banyak, tidurnya petang, ngorok, ngentutan, ngileran, ngantuan, hilang berkahnya. Suaminya galaknya setengah mati, hilang berkahnya. Pilih mana? Gaji 20 juta keluarga enggak tenang dengan gaji 40 juta, tapi keluarganya tenang. Pilih yang tenang. Ibu mohon maaf, punya istri ngantuan itu saja sudah tidak berkah. Saya punya teman dosen, Bu, bojone ngantukane pol. Dulu asal golek bojo sing penting ayu, ternyata golek bojo ayu tenan ning bodoh, sering sakit-sakitan ngantukane pol. Setiap diajak pertemuan ora tahu dijak. Kenapa? Karena ngantuan, pelor nempel langsung molor. Numpak mobil 4 pertanyaan paling sing kejawab loro. Neng ndi? Neng mall. Tuku apa? Pernah arisan dosen di tempat saya. Arisan mung setengah jam turu. Res rampung, kula ajeng kunci, tak kunci pintunya. Loh, kok Pak belum pulang? Mencari istri saya. Istrinya hilang. Ditelepon diangkat-angkat padahal mau setengah jam, hilang. Akhirnya saya ikut nyari. Lah kemana? Enggak tahu. Ditengok di mobil sudah ada anaknya. Loh kok istrinya enggak ada? Semakin cemas. Akhirnya kula melu goleki, ternyata turu ning musola. Wong kancane arisan rame-rame turu ning musola. Alesane nyusoni anake padahal anake wis mlayu ning mobil. Kula buka, sing buka pertama kula buka itu dalam keadaan open air nih kok. 38B, Masya Allah. Begitu kula buka, saya masuk terus saya amati. Iki maksudnya sapa ngono? Enggak mungkin istri saya enggak punya anak kecil. Maka tolong Ibu nek nyusoni anak sing pas. Terutama daerah Solo, Sragen itu ya Allah, anak nyusoni anak sembarang tempat. Kula niku kan sudah 16 tahun hidup saya separuh Jakarta, separuh Jogja. Kadang-kadang ya Allah numpak pesawat si heneng wong nyusoni ning pesawat. Oh lungguh ning cedak kula, lagi enak foto. Ustaz, mau kemana ke Jakarta? Foto ya, foto wis bar foto. Lah kok anake nangis langsung troler gitu wae. Ning sebelahku. Mending nek wis tuwa isih nom. Ditonton ya piye, ra ditonton kok ya. Maka tolong to Bu, nek nyusoni anak sing pas. Biasa to numpak angkutan umum lho, nyusoni anak. Akhirnya anake rewel, nek ra gelem tak keke bapake lho, ra gelem keke bapake lho.
Akhirnya bapake kudune mudune ning masaran nganti tekan palur ora mudun-mudun. Ngono e ngadeg ibu sing jelas sida ngekeki apa ora. Masyaallah luar biasa. Halo. Berkah ini penting. Berkah itu ketenangan. 2, rasa cukup. Rezeki yang diminta adalah cukupnya, Bu. Sing korupsi itu biasanya, Bu. Sing korupsi itu biasanya gajinya gede apa sithik? Lah kok korupsi? Kurang. Ternyata cukup bukan di gaji tapi di hati. Berkah juga berarti jazbah, semangat untuk amal baik. Ada orang yang bangun tidur bisa keliling lapangan 3 kali, ning sholat subuh berjamaah aja nggak kuat, ada nggak? Ada orang yang sedino iso keliling tawaf dari mall ke mall tapi sholat duhur aja nggak kuat, ibu-ibu. Ada ibu-ibu yang zakat malnya dengan zakat mallnya banyak mana, Bu? Nek neng mall nggawa duit gede apa duit cilik? Ning nek neng kotak infak beredar golek sing gede apa sing cilik? Begitu dirogoh kok sing metu 5.000 karo 100.000, sing dilebokke sing 5.000 apa sing 100.000? 5.000 dilebokke, lah kok dicolek kok mburi. Bu, dikei duit 100.000, langsung disaut terus dilebokke kotak infak. Ning penasaran, "Mbah, jenengan niku nyambut gawe napa? Infake nganti 100.000. Kuwi mau dudu duitku, kuwi mau duitmu mau tiba ning kene." Masyaallah luar biasa. Langsung kotak infake dibuka, dicukil-cukil ra iso, golek ketua takmire. Ketua takmire tolong dibongkar, ngopo? Atusan ribu saya jatuh ke sini. Begitu dibuka, kaget karena seluruh kotak infak bau balsem semuanya. Lho kok iso? Ternyata ada koin bekas kerokan dilebokke ning kono dasar ibu-ibu. Jazbah, semangat untuk amal baik sekaligus memproteksi dari amal negatif. Wong nek kulino maksiat karena tidak diberkahi. Ibu, gosip itu baik apa jelek? Tapi ada enggak ibu-ibu yang suka gosip? Ngerokok itu apik napa elek, Pak? Tapi di Sragen ini masih banyak enggak orang yang ngerokok? Padahal ngerokok itu baik apa jelek? Berarti tidak diberkahi. Uang itu tidak berkah. Bayangkan uang akeh-akeh mung ditukokke rokok, mung disumeti, disedot, disebul, sedot, sebul, ngopo kurang gawean iki. Terus tuku entek terus disumet neh njaluk-njaluk, terus disedot neh, sebul meneh, sedot neh, sebul meneh, ki ngopo iki. Goblok banget iki duitmu ndene. Ngono yang lakoni. Guyang-guyu, kula niku nasihati jenengan malah guyang-guyu. Ki ngopo? Ibu bapak semuanya, halo. Bahkan bisa memproteksi dari amal negatif. Maka orang mengaji ini seperti diberkahi. Maka sebaik-baik tempat adalah masjid. Sejelek-jelek tempat adalah dulu pasar, sekarang diskotik. Kenapa? Karena di diskotik sulit mendapatkan berkah. Di masjid banyak berkahnya. Maka tawuran biasanya di tempat hiburan apa di tempat pengajian? Berkah munculnya di pengajian apa di tempat hiburan? Maka Sragen kalau pengen diberkahi, diperbanyak hiburannya apa diperbanyak pengajiannya? Ning biaya hiburan karo pengajian akeh di? Begitu campur sari, campur saru, Masya Allah luar biasa. Karena tidak diberkahi, maka tawuran biasanya ada di hiburan. Mau kesenggol sidik tawuran, Masya Allah. Neng pengajian angel tawuran. Tawuran mati 6 rebutan snack. Luar biasa neng pengajian. Ini diberkahi. Karena di sini mau teriak-teriak, ini di masjid. Masjid itu tempat berkah. Maka apapun disebut nama Allah supaya berkah. Orang makan nasi yang nanam siapa? Petani. Ning nek wis arep mangan sing disebut petani apa Gusti Allah? Apa petani? Matur nuwun, petani matur nuwun. Gimana doa mau makan, Dek? Allahumma ini a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Pinter. Ya. Allahumma barik lana itu kok nek wisi ya.
Nek wis ning karep WC terus nggih Allahumma barik lana fima. Nek ning WC ning biasane kowe ora ning WC to ning pinggir kali karo gandulan oyot masyaallah. Daerah-daerah Ngrampal, daerah-daerah menuju Gundang Dong Banteng, Ngawi masyaallah. Anggere esuk wis ayu-ayu, anggere esuk ting pleding ning pinggir kali. Ditonton ya piye ra ngono ya iso omong-omongan. Masyaallah karo mleding ini mangkat jam pira yu? Jam 09.00 masyaallah luar biasa. Jejer-jejer masyaallah. Bu, kencing saja bisa diberkahi kalau itu dikaitkan dengan tuntunan agama. Kencing aja dalam Islam ada 28 aturan. Itu berkah. Dari mulai membukanya, menghadapnya, doanya. Membuka aja kalau dalam kencing ada aturannya. Dilarang membuka aurat sebelum dekat dengan tempat kencing. Misalnya niki ruangannya ombo, toiletnya neng kono, ora entuk dibuka neng kene. Terus melaku klonteng, nggak boleh. Harus sudah dekat. Tidak boleh kencing di lubang-lubang binatang. Biasane wong desa golek cah cilik-cilik nang pinggir rel golek jangkrik. Wis didedep kok mlebu terus diuyui, ora entuk. Enggak boleh kencing di lubang binatang. Ya nek sing metu jangkrik. Nek sing metu ula. Terus nyokot jangkrik iku bahaya sekali. Dilarang kencing di bawah pohon yang berbuah. Nonton TV ngene tanggane wah srawet tenan nguyuh padahal ning goreng jambu gede-gede ditinggal lunga kena angin jambune tiba pas nggon sing nguyuhi akhirnya adine mulih ya teko lho masku mau lewat kok ya ora ngerti kalau sudah rezekiku kemanalah mau pergi. Allah itu memang memberi rezeki yang tidak disangka-sangka terus jambune dijipuk terus dipangan lho kok rasane duren masyaallah Allah. Itu sama dengan nguyui bibirnya adiknya sendiri. Nguyui lambene adiknya tapi tidak boleh kencing di air yang mengenang. Itu pun ada aturannya. Supaya berkah. Berkah ini pentingnya arsinau ya. Buku disiapkan, terus doanya bismika Allahumma ya bismika. Oh, mulai sekolah murah pintar-pintar. Inilah pentingnya. Kenapa supaya berkah? Di masjid ini disuarakan nama Allah, apa-apa dengan lafzul jalalah. Di diskotik sulit untuk hafal berkah. Kenapa? Karena jauh dari nama Allah. Wah, ini diskotik syariah. Oh, luar biasa. Terus nanti masuk itu tok. Assalamualaikum, waalaikumsalam, ahlan wa sahlan wa marhaban. Wah, terus lagunya, lagu pertama qasidah perdamaian, suasana di kota santri, mabuk tapi islami. Wah, jadi alhamdulillah masyaallah. Masyaallah. Di situ enggak ada WTS, adanya al-falajur. Mau ganti bahasa Arab. Maka ini diberkahi. Inilah Bapak Ibu yang saya muliakan. Ini pentingnya berkah. Bagaimana rezeki yang berkah? Kita lewati dulu, jangan kemana-mana. Bu, ajeng ten pundi nika sudah metu nika. Nggih. Oh, pengaruh golek nggon. Nggih. Sing ibu-ibu kondur sadurunge kula rampung, kula dongake muga-muga bojone kawin meneh. Pertama, niki jenengan saged mirsani mriki mboten? Nggih. Pertama kula ke arah keluarga. Anak-anak diam dulu, nanti akan kita bicara saatnya pada anak-anak karena pesannya untuk keluarga kok cah cilik-cilik melu pengajian. Ya. Kita ini kalau berkeluarga, kalau udah nikah tidak langsung jadi malaikat. Artinya keluarga itu pasti ada sesuatu yang tidak diharapkan. Betul enggak? Ketoke ayu ning mangane entek akeh. Nggih mboten? Ketoke ndek ben langsing saiki pertumbuhannya melebar, menyamping, gemuk, gendut, gembrot. Ndek ben kaya gitar saiki kaya gentong. Nggih mboten? Sing lanang ndek ben alus, lembut saiki ternyata mata keranjang galake setengah mati. Nggih mboten? Maka nanti ada ini. Tapi sebelumnya semuanya lihat sini. Semuanya lihat sini. Dijawab dulu. Kalau nanti banyak salah, saya masih belum bisa melanjutkan. Ya. Semuanya lihat sini, nanti dijawab warnanya saja, jangan dijawab tulisannya.
Semuanya lihat. Ibu semuanya perhatian semuanya, perhatian sana. Semuanya lihat, jangan dijawab tulisannya tapi dijawab warnanya. Nggih. Nggih. Sebutkan warnanya, jangan tulisannya, ya. Mulai, yuk. Enten keliru. Lagi dimulai wis do keliru. Baleni. Wes apa? Baleni, isi. Pokoknya nek salah urung tak lanjutke. Yuk. Ayo apa? Ayo sing bener. Ulangi. Yuk. Nah. Sudah mulai agak perhatian, akhir-akhir sudah banyak bener, sing salah mung masalah buta warna aja. Tapi ini dalam ini tadi ada, baik, udah nanti saya lanjut aja dulu. Di dunia ini, halo, pasangan suami istri itu ada 4 di dunia ini. Nanti pasangan yang diberkahi yang mana? Pasangan yang suaminya soleh, istrinya solihah. Contohnya siapa? Nabi Muhammad dan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, suami istri soleh dan solihah. Ada yang suaminya soleh tapi istrinya maksiat. Siapa? Nabi Nuh dan Nabi Lut. Nabi Nuh orangnya soleh tapi istrinya bejat. Siapa namanya? Bu Nuh. Istrinya Nabi Nuh namanya Bu Nuh. Istrinya Nabi Lut namanya, istrinya Pak Harto namanya Buto gimana? Butin ngawur. Butin Soeharto. Allah yarham. Mudah-mudahan Allah ampuni semuanya. Bu, Ibu, Bapak, Butin Soeharto, makanya diabadikan di Taman Mini Indonesia dengan Masjid Atin untuk mengenang Butin Soeharto. Tapi belakangan mau diganti namanya karena mau dibeli Rano Karno, namanya Masjid Atun. Ada yang istrinya soleh tapi suaminya maksiat. Siapa? Fir'aun. Fir'aun itu orangnya kurang ajar, tapi istrinya siapa namanya? Bu Fir'aun. Aisyah itu Muhammadiyah, Muslimat NU. Aisyah. Ada yang istrinya bejat, suaminya juga bejat. Siapa? Abu Lahab.
tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna sayaslana wamro'atuhu dan istrinya juga begitu. Kita harapkan hari ini kita bahas bagaimana menjadi suami istri yang soleh solihah, tetapi tidak cukup dengan satu pertemuan. Seharusnya nanti dilanjut dengan parenting. Tolong panitia, parenting bagaimana mendidik anak-anak yang soleh solihah. Karena anak sekarang lebih taat kepada handphone apa kepada orang tuanya? Dipanggil orang tuanya 3 kali nggak datang, tapi handphonenya nyala langsung lari, betul nggak? Mulane anake njaluk duit ojo dikei, kon njaluk handphone. Karena kamu lebih taat kepada handphone. Kamu lahirnya dari handphone tuh hamil, meteng terus metu kowe iki. Lah kok iso ibumu hamil mergo handphone? Lah kok iso bapakmu tugas luar kota ning di SMS wis dadi. SMS-e getar, langsung plentung luar biasa. Wong bapake lunga terus kok ya metang-meteng mawon. Halo. Ibu niku do ora kumanan tempat nek jenengan maju 5 langkah mriki pripun? Nggih. Mriki nggih. Niku mesake do surung-surungan nggih. Ayo 5 langkah, 6 langkah niki. Bu, maju mulai maju. Pun aman keluar poligami kali jenengan Mbah. Pun niku nggih, pun niku mriki salat nggih, pun. Nah niku maju lagi, mentok situ loh. Ayo sing nggo seragam lho, sing wis lunas maupun belum. Yuk. Geser pos mriki. Geser niki. Nggih. Nah, ngono sih akeh no ya ora peduli karo Bu. Jumlah wanita dengan jumlah laki-laki itu banyak mana? Jadi ibu setuju dengan poligami? Nek wanitane akeh, wong lanang sithik ora gelem poligami siji-siji, berarti eneng wong wedok sing ora kebagian bojo, nggih mboten? Maka wanita yang tidak mau poligami adalah wanita yang egois, kejam dan tidak peduli teman-temannya sendiri. Orang yang egois itu baik apa jelek? Jadi ibu setuju dengan poligami? Berarti ibu ini orang baik apa orang jelek? Angel ngomong karo wong bodoh-bodoh. Terus geser. Yuk. Terus sana jalan terus. Ayo, Bu, geser kiri, masuk kiri, langsung kiri. Mesake kait mau surung-surungan ra iso mlebu. Ayo, Bu, kalau udah penuh kita berangkat, ya. Yuk, 2 3. Lah kuwi do longgar kono. Panitiane ngadeg. Kowe iki ngadeg kok kuwi lho diatur kuwi lho. Panitia mangan wae kait mau. Ya iki dikon rene. Lah ning kono kan kosong itu. Ya, monggo mesake. Nah, ngoten lho. Nggih. Pun kebak ya mangkat. Pun Bu, kebak pun geser ning kebak geser, nggih. Pun sundul. Nggih. Halo? Coba Bu, lihat ke atas. Eternity itu warnanya apa, Bu? Ora perhatian kabeh. Eternity itu warnanya apa? Yuk putih. Ya. Kalau gigi sing disikat warnanya apa? Semuanya jawab dong, semuanya jawab. Kalau gigi sering disikat warnanya apa? Eternity itu warnanya apa? Layar ini warnanya apa? Kapas warnanya apa? Tulang warnanya apa? Susu warnanya apa? Tulang warnanya apa? Kain ikram warnanya apa? Kain kafar warnanya apa? Mukena warnanya apa? Jadi sapi minumnya Kau ngene kok arep pengajian. Neng Sragen iki aneh lho, neng sapi kok ngombene susu. Yang minum susu itu bayi. Lah ibu iki ora jelas, ora dadi peternak bangkrut jenengan niku. Banter cetha kliru. Susu. Ngudang bayi ngapusi, tepuk ame-ame, belalang kupu-kupu, siang makan nasi, kalau malam minum
Ngapusi. Bayi sak donya niki nek awan kalau siang minum susu, malam ya minum susu. Kalau siang makan nasi, malam minum susu, itu bukan bayi. Bayi itu siang minum susu, malam ya minum susu. Kalau siang makan nasi, kalau malam minum susu, itu bukan bayi. Yang siang makan nasi, malam minum susu, itu bapak. Bayi kok brengosen nih bayi nanti. Biasanya awal-awal nikah sampai punya anak satu, yang banyak ngomong adalah istri, suami menjadi pendengar yang baik. Antar sana antar sini, belikan ini belikan itu, luar biasa, itu luar biasa. Awal-awal nikah. Ning nek wis anake loro gantian, sing akeh ngomong sing lanang, sing wedok ngrungokke. Pijeti kono, pijeti ini, gawe iki, kroki kene, kroki kene. Nggih mboten? Ning nek anake wis wong telu, wis anake telu, sing lanang ngomong, sing wedok ya ngomong, loro-lorone ngomong, sing ngrungokke tanggane. Nek wis ora iso ngrungokke, terus neng pengadilan agama, terus langsung dok billahi taufik wal hidayah. Nazar dan musdalifah itu semuanya. Maka inilah pasutri ini perjalanannya. Maka pelan-pelan mari kita berikan. Pada prinsipnya orang lahir itu dalam keadaan dua sifat alamiah dasar, jenengan ngikuti sik mengke kula terangke belakangan. Dua sifat alamiah dasar niku napa? Eneng takdir yang ghairu mughayyarat, takdir yang enggak bisa dirubah. Ada takdir yang mughayyarat. Takdir yang no choice, yang predestination. Contone jenengan lahir teng ngendi ora iso milih. Kok lahirnya ning Bantul, Sentul, Broso, Congot, Sragen, Klaten, Karanganyar, ora iso milih. Nggih mboten? Wong tuane sapa enggak bisa milih. Kalau boleh milih pasti bapak pilih jadi anaknya SBY. Sekarang dapat Anissa Pohan terus nyalonke gubernur DKI. Kalau boleh milih. Walaupun kalau betul ini anaknya SBY, insya Allah Anissa Pohan juga enggak mau dengan bapak. Kemungkinan. Kalau boleh milih Pak Umar pilih jadi anaknya Pak Harto, bisa gonta-ganti, kadang Mayang Kasari, kadang Halimah. Kalau boleh milih, tapi nggak bisa milih. Mohon maaf, bahkan kematian nggak bisa milih. Nggih mboten? 100 tahun yang lalu Bapak Ibu tidak ada di sini, tapi 100 tahun yang akan datang pasti tidak ada di sini. Betul nggak? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya belum tentu. Kalau belum tentu nanti 100 tahun masih hidup, kekayaan saya ambil semuanya. Tapi kalau sudah mati, kekayaan ibu untuk ahli waris saya. Ada yang mau? Pasti mati. Nggih mboten? Maka jangan membanggakan apapun. Gelang, kalung, cincin tiap hari lekat pada diri kita, nanti juga akan dicopot, betul enggak? Padahal wong wedok nek ndek cincin nek omongan ngeten nggih, Bu. Wah piye kabare Pak? Oh luar biasa. Sing isi sapa? Oh Wijayanto. Kok nyanyi ning ngarep tola al badru alaina min saniyatil wada. Wong ning pasar Mojono takon rego salak Bu, salake sekilo pinten Bu? Sekilo pinten? Ben ngerti nek sing duwe wah masih gede-gede saka pergelangan teko ketek dienggo kabeh luar biasa. Nah ning sing dodol wong masaran ora gelem kalah, untune nganggo emas. Jadi jawabe ora 5.000 sekilo Bu, 10.000. Mbok 5.000 tidak hele. Kula niku rada salut karo wong Sragen niku, nek nyimpen emas lho kok ning nggon untu. Mesake mengke putune nek golek warisan angel dadak mangap wis mati. Ngopo? Dua keistimewaan, ada 3 keistimewaan wong Sragen iki. Siji sok nganggo untu emas, dadi nek warisane napa dadak nyangap angel banget. Kedua nek nyimpen duit ibu-ibu ning pasar dilebokke ning kene, mesake copete. Arep nyopet dadak nuwun sewu. Aduh dadak duit diblosokke ning nggon dodo. Kangelan sing nyopet ta nggih. Sing ping 3 WC-nya niku panjang, wong lanang maupun wong wedok.
Sok-sok nang pinggir dalan ngeten masyaallah kula niku ndek kenang-kenangan nggawa dosen saka Jerman. Ajeng perjalanan ten Ngawi ten Sangiran ten sang apa di? Nggih, mriki nggih, mriki nggih. Mriki nggih Sangiran. Lah kok nang pinggir dalan eneng wong simbah-simbah gendong gentong. Giant woman, wanita raksasa. I want to take photograph. Saya bilang no way. Enggak. Terus stop. Sopir nekat kon mandek difoto. Ceprat niku difoto-foto simbah-simbah karena wong Jerman orang ngerti nek gentongi jerone bolong. Dikira gua gentong gede padahal wis tuwek. Padahal lagi tengah-tengah nguyuh. Lah kok wis bar difoto londo edan. Enten apa ya, Mbah? Lah wong nguyuh kok difoto. Lah foto niku wong nguyuh niku begagah ning pinggir dalan kok masyaallah. Jenengan mlaku saka Sragen menuju Gemolong menuju niku ini pinggir dalan ambune persing kabeh masyaallah. Guyang-guyu ke ibu niku kok ketoke wajahe. Ibune jenengan kula ngerti wajahe padha ngono. Karo gendong wah karo napa nek sing ten nika sing wadah ning mburine. Alah nggih apa begagah niku. Sesuk tak duduhi fotone. Ini tidak kita bahas, yang kita bahas sekarang. Budi pekerti kita jadi baik atau buruk itu pilihan. Jenengan keluarganya akan sakinah mawaddah rahmah itu pilihan. Keluarganya arep cerai apa enggak itu pilihan. Maka hari ini akan kita bahas di sini. Bapak Ibu yang saya muliakan, inilah yang akan kita bahas bagaimana keluarga yang sakinah mawaddah rahmah itu tidak ditakdirkan tetapi diusahakan. Sekarang tolong MC-nya tem mriki ben iso macakke ya. Sini ya. Duduk situ biar karo maca aku karin rangke dadi ora nulah-nuleh nggih. Wong lurusan ning kono ya kono. Ya. Situ lho ngarep ya. Duduk. Ya, duduk itu. Ya. Ben sing disawangi ya sing bening-bening sithik kait mau kok budek-budek ngene. Bu, enggak Bu. Ayo diwaca. Fungsi keluarga yang pertama. Yuk. 1. Pembinaan nilai-nilai dan norma agama serta budaya. Kalau keluarga tidak ada agamanya dan tidak ada nilai budaya, maka itu bukan keluarga. Menurut orang dari Kementerian Agama, keluarga itu harus ada nilai-nilai agama dan harus ada nilai-nilai budaya. Kenapa tidak bisa dipisahkan? Karena agama dengan budaya tidak bisa dipisahkan. Contohnya, orang harus menghormati orang tua, tapi cara menghormati sesuai dengan budaya. Nek neng Arab menghormati orang tua, nek ketemu wong tuwek kudu nyekel jenggote. Ya Syekh, kefalu gimana kabarnya? Dicekel jenggote. Ning nek neng Jawa aja. Piye Pak, kabare piye Pak? Oh, kurang ajar we. Agama dan budaya. Jenengan ngeten niki apik, ning nek ten India niki jorok. Jenengan tanya begini, itu baik, nek neng Pakistan niki jorok. Jenengan ngaten niku, "Wah, kita tingkatkan kinerja kita." Niki ora apa-apa nek neng kene, ning nek neng India niki nggih jorok kaya ngeten niki neng Australia jorok, kaya Antasena Werkudara niku ten mriki niku jorok, ning nek ten ten Amerika patung Liberty niku ngeten niki ora apa-apa. Nggih ngeten niki lho, ngeten niki. Nggih. Ning nek ten mriki ora entuk, ning nek patung Liberty ora apa-apa karena itu budaya. Pripun Bu? Mungkin dalu ora entuk, ora ngajaran. Arep nang ndi kae? Halo. Nang kali. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Ngerti arep bolos ya mlungguhe ning tengah. Liyane ra entuk lungguhan malah. Angger wis entuk panganan langsung mulih. Bu. Bapak, dulu malaikat Israel itu pernah ketemu Nabi Muhammad pas habis Mi'raj. Maka dipanggil, "Mat, kene Mat." Ane apa il? Israel. Ais padha-padha utusane Gusti Allah. Ngene ngobrol. Kandhanono, beritahu umatmu ini satu tugas saya akan cabut nyawanya satu persatu. Orang Sragen ini saya cabut nyawanya satu persatu. Urut dari yang pinggir-pinggir itu semuanya. Terus mriki terakhir mriki. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Ya Israel, kalau itu yang kau beritahu tidak asing bagiku. Karena umatku sudah diturunkan kullu nafsin dha'iqatul maut ainama takunu yudrikmul maut kul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Ayatnya akeh bahwa manusia itu pasti akan mati. Yang paling penting ya malaikat, apa tanda-tandanya nek kowe cedak karo umatku, tur umatku segera kowe cabut nyawanya. Oh, tanda-tandanya banyak, mbok dikei bocoran. Kalau gitu sampaikan pada umatmu 3 tanda-tanda. Di antara banyak tanda itu ada 3 yang saya bocorkan kepada umatmu. Aku udah dekat kalau orang itu mengalami 3 hal. Apa itu? 1, kalau umatmu itu sudah mulai berubah warna rambutnya, yaitu sudah mulai berubah. Jadi nuwun sewu Pak, nuwun sewu Bapak, nuwun sewu Pak, nuwun sewu Pak, yang sudah mulai meninggalkan dunia hitam ini pun mulai putih-putih, insya Allah nggak lama lagi billahi taufik wal hidayah. Makanya dalam Islam uban tidak boleh dicabuti, mbah, mohon ampun dicabuti, ane dicabuti dan gundul kayak Deddy Corbuzier, wes putih kabeh ngeten. Kalau putih sudah muncul, maka yang hitam harus ditinggalkan, sudah masanya meninggalkan dunia hitam. Ini tanda pertama. Sebentar nih Pak Jokowi telepon. SMS dulu baru ngajar. SMS dulu baru ngajar. Bapak Ibu yang saya muliakan, sudah saya blokir kok tetap aja nih. Halo. Yang kedua, apa tanda-tanda orang dekat dengan kematian? Kalau orang itu sudah mulai tidak berfungsi secara optimal organ tubuhnya. Yaitu apa? Mata melihat tidak dengan jelas, kupingi wis ora terang, ingatane sudah mulai lupa, wis mulai tremor, Parkinson, pikun. Anak itu dolanan tali iki napa menut, nek menut kok menet-menet, iki ula apa welut, nek welut kok melet-melet, iki napa menut, nek menut kok menet-menet, kabel mbah kabel. Neng kabel melayu-melayu padahal mau kabel itu. Kalau orang Jogja bilang, hati-hati kamu sudah dekat dengan Israel. Kalau orang sudah kena penyakit 10 B. B pertama mulai beser-beser. Lagi mau. Ini gue sing metu-metu nguyuh-nguyuh nih mau pun cedak kali kematian. B berikutnya sudah mulai batuk-batuk. Nih mau nggih. Apalagi kalau napasnya mulai berbunyi. Turu karo bojone malah turu. Kono Pak, turun jawab kono watuk terus. Luar biasa. B berikutnya mulai blabur, burem, buta. Maca SMS diado-adoke. B berikutnya mulai budek. Ciri-cirinya telepon berpindah dari mulut ke telinga. Handphone tuh di seluruh dunia Pak, pun diukur ini untuk mikrofon, sini untuk speaker. Jadi pas. Nek wong wis 10 B, halo. Gimana? Baleni. Itu sudah dekat dengan kematian. Handphone tuh sak donya padha niki untuk mikrofon, sini untuk speaker. Dadi wis dipas, ora kok halo. Piye. Lah wis cedak karo kematian. B berikutnya sudah mulai boyok. Nek pengajian rebutan sandaran. Lah wis cedak karo kematian. Boyok. B berikutnya sudah mulai bengek. B berikutnya mulai bau balsem, PPO, remason, minyak kayu putih, minyak telon, kerokan, terus kudungnya kebuka, tak pikir lehernya putih, ternyata koyok salon pastung trembel, masya Allah. Wis cedak karo kematian. B berikutnya mulai bingung dan yang terakhir orang kalau udah mulai membungkuk. Manusia itu dari tanah, makanannya dari tanah, kecenderungannya ke tanah, maka orang ngantuk menuju ke tanah. Ke depan, ke samping, gelidak. Orangnya yang ngantuk lonjak-lonjak. Ngantuk. Mula pisang kluthuk dimakan ular. Wong nek ngantuk produksi jijik. Iler pun pasti ke bawah. Orangnya yang trot munggah rene. Jadi sing wis beser-beser kuwi wis cedak dengan kematian. Lah kuwi wis cedak kuwi nyedaki kematian kuwi sampeyan.
Ping loro metu terus nguyang-nguyang. Ayo. Enggak gitu. Ada 4. Halo. Rumah tangga yang tidak diberkahi biasanya ada 4 gangguannya. 1, perselingkuhan. 2, banyaknya perceraian. 3, banyaknya pertengkaran. 4, banyaknya orang nikah lagi. Sayangnya laki-laki kalau nikah lagi cari yang lebih muda, lebih cantik, lebih bahenol, lebih seksi, sembunyi-sembunyi tanpa diketahui istri, nikahnya pun secara siri. Kalau gitu dorongannya syariat atau syahwat? Jangan ibu yang jawab. Yang lakukan laki-laki kok ibu yang jawab. Itu menuduh. Itu suudon. Itu busuk hatinya. Wong sing lakukan laki-laki kok ibu langsung sahabat-sahabat. Tapi memang laki-laki suka egois, betul enggak Bu? Suka cari menangnya sendiri, betul enggak? Lanang olo-olo jaluk menang nggih mboten? Merasa lebih super nggih mboten? Makanya saya enggak suka sama laki-laki. Serius Bu, saya ini udah berapa kali suruh tidur tempatnya Saiful Jamil, nggak mau. Nanti dihab. Pertama, kenapa banyak perceraian? Saya kasih shortcutnya dulu. Orang yang cerai dari ratusan sampai ribuan mungkin yang datang ke rumah saya, SMS, WA, hari-hari saya tunjukkan Bapak Ibu, sehari lebih dari 100 orang. Konsultasi datang rata-rata yang cerai. 1, karena tidak ada amalan kebersamaan. Maka pesan saya hari ini, keluarga yang diberkahi adalah keluarga yang senantiasa ada kebersamaan. Makan bareng, amalan jamaah. Halo Bu, ditulis amalan jamaah. Mangan bareng, tidur bareng, pergi bareng, baca Quran bareng, neng masjid bareng, tahajud bareng. Apapun bareng. Ngecat rumah, putuskan bersama. Beli mobil, putuskan bersama. Tapi gimana Pak? Saya pengennya warnanya hitam, istri pengennya putih. Ya beli 2. Hitam sama ora cukup ya beli 1, separuh dicat ireng, separuh dicat putih. Sing seneng ireng beneng ngarep, seneng putih beneng Bu. Gitu aja kok. Kayak Gus Dur itu Bu. Insya Allah Gus Dur itu husnul khotimah. Karena kata Kiai Said Agil Sirot, Gus Dur itu sampai sekarang katanya belum bisa ditanyai malaikat. Karena hadis yang sahih mengatakan, memang ada hadisnya, malaikat akan nanyai orang dalam kubur ketika perziarah itu sudah meninggalkan kuburannya. Padahal sampai hari ini sing layak sing ziarah ngoni Gus Dur eneng terus. Dadi malaikat ra iso nakoni. Harus ditakoni, man rabbuka Gus? Oh, ada orang, ra sida meneh. Man rabbuka Gus? Oh, eneng wong neh, ra sida meneh. Seandainya ditanya, Gus Dur paling juga enak. Man rabbuka Gus? Gitu aja kok, repot. Sederhana. Insyaallah husnul khotimah beliau, insyaallah. Allah yarham. Yang kedua, yang meripatkan malaikat itu Mbah Surip. Mbah Surip itu baru mati ngerepotke orang mau malaikat. Wong sing uripe repot, dikuburkan susah. Ditidurkan, bangun lagi, bangun tidur lagi, bangun, tidur lagi. Ditakoni, man rabbuka Mbah? Ha. Man ya Bu? Ha. Siapa nabimu? Tak gendong malaikat teman. Masya Allah. Halo? Apapun lakukan bersama, terutama puasa bareng, baca Quran bareng. Kalau perlu one day one juice. Bojone sing jus pertama, sing lanang jus kedua, anaknya jus ketiga. Suasana baca Quran. Saya mohon maaf, dulu di kampung Semanggi Solo itu kampung Arab, kampung di mana orang baca Quran bainal isyain, maghrib tengah isya. Simbah-simbah pun maca Yasin lakukan akan melalui siratal mustaqim. Yang namanya mohon maaf, bapak-bapak juga baca alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal muttaqin. Anak-anak pun baca qul huwallahu ahad Allahu samad. Luar biasa. Ibu-ibu pun baca walaupun enggak lancar. Sin fathah sa, sin kasroh si, sa si susah.
Sasi susah. Endi sasi susah? Beras entek, Pak, beras entek. Suasana baca Quran bersama. Sekarang maca Quran bareng langka. Malah kalau dengar bacaan Quran, pertanyaannya sapa ki sing mati. Jadi Quran dibaca itu pun tidak dibaca orang, itu sudah rekaman. Nggih mboten? Maka nawiru buitakum bitilafatil Quran, semuanya baca Quran. Apalagi semua tirukan saya. Sa'atain. Semuanya, sa'atain. Rok'atain. Kotrotain. Ulangi sekali lagi. Sa'atain. Kotrotain. Rok'atain. Kunci supaya tidak ada perceraian, maka dua orang suami istri jam 2 malam 2 rakaat sholat sunnah tahajud, 2 tetes air mata. Halo. Jam 2 malam 2 rakaat 2 tetes air mata, 2 orang suami istri. Itu kunci supaya enggak cerai. Jenengan takoni wong sing cerai kerep tahajud bareng mboten? Mesti ra tahu. Mangan bareng, pergi bareng enggak pernah. Tapi gimana? Istrinya diajak sholat malam, alasannya menstruasi berhalangan. Enggak apa-apa, kamu menstruasi temani saya sholat. Oh, menstruasi temani sholat. Aku sholat, kamu turu ning ngarepan. Jadi sambil sholat, sambil membayangkan bagaimana kalau istri ini sudah tidak ada. Dan itu sunnah Rasul. Rasulullah itu kalau sholat malam selalu ngajak istrinya. Bahkan hadis riwayat Nasai, kalau ada seorang laki-laki sudah bangun, istri sudah dibangunkan, boleh cicipratin air di mukanya. Tapi kalau istri sudah bangun, suami sulit diajak sholat malam, boleh diguyur air di seluruh tubuhnya. Mula mengke kondur ke mriki tuku ember. Mulai engko bengi sebelah tempat tidur dikai ember, kai banyu kebak, guyur ke. Itu pemimpin apa kayak itu? Halo. Dan itu sunnah Rasul sampai Rasulullah itu menjadi dalil sentuhan suami istri tidak batal wudu karena tidak untuk syahwati. Karena Rasulullah sering sekali Rasulullah mau sujud itu ada kakinya Aisyah karena rumah Rasulullah itu kecil, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha angger arep sujud eneng sikile. Begitu kakinya Aisyah ada dijiwit oleh Rasulullah. Terus bahkan riwayat lain sering sekali dipinggirkan, dicekel oleh Rasulullah, dipinggirkan baru untuk sujud. Oh, mungkin nyekelnya nganggo kaos tangan. Mungkin minggir kene nganggo cutik, ora mungkin. Mosok salat nggawa cutik ngono. Boleh. Maka tolong Bu, mulai nanti malam kalau suaminya tahajud, ibu langsung pindah tidur. Begitu mau sujud kayak sikil, masyaallah. Ora dicekel ora mung wong wedok micek tok luar biasa. Karena suami Bu. Halo. Suami istri setiap hari seperti itu. Enggak bisa tiap hari, seminggu sekali enggak bisa, sebulan sekali tahajud bareng. Sebulan sekali enggak bisa, 3 bulan sekali, 3 bulan sekali enggak bisa, setahun sekali pas tarawih. Kalau itu enggak bisa, terlalu kata calon presiden yang enggak jadi karena partainya tidak lolos dan juga SBY tidak merestui. Saya mendukung penuh tapi SBY menolak karena mau ngambil istrinya. Ani kembalilah pada enak saja istriku mau diambil, akhirnya enggak jadi juga. Yang kedua, banyaknya perselingkuhan karena ada istilah rumput tetangga lebih. Sebaik-baik istri yang menyenangkan untuk suaminya. Hadisnya Bukhari, Muslim, bahkan di dalam ayat Quran surat An-Nisa 34, sebaik-baik wanita itu yang mempertahankan kehormatannya, yang menyenangkan kalau dipandang suaminya. Tapi istri sekarang menyenangkan kalau dipandang suami orang lain. Nek arep metu ngeten, masyaallah arep jagong dandane 3 jam. Kocone ngarep mburi ngathok dhuwur ngisor kabeh dikajani. Kudung men sakniki hijaber niki. Halo? Ini sahabat
Janati niku nggih arep pengajian niku kadang-kadang hijaben niku Bu, kudung niku 12 meter. Diputerono puterine dinaikkan ubeng-ubengke nganti eneng 99 tutorial jilbab. Dadi nganggo jilbab ki eneng 99 carane. Eneng ding style bade, dadi kaya bade mubeng ngono. Eneng model lesus. Ada model gempa nu dunggahke didonke neh unggahke neh donke meneh unggahke donke dubel-bel munggah dadi nek mlaku kaya nggawa sampah ning ndi masyaallah. Niku hijaber-hijaber. Satu sisi saya senang sekali banyak wanita-wanita dengan trendy tapi kadang-kadang berlebihan. Tur niku lebay. Niku mboten apik mong 2 warna itu kurang bagus. Harusnya gradasi 6 warna, merah, kuning, hijau munggah menjulang tinggi ke angkasa ngeten. Tur kuwi ora apik omong lurus kudune niki rada miring separuh. Dadi kena mripat siji kaya bajak laut. Wah niku ngono. Kena bajak laut. Miring ngeten niki nggih. Di band bros niku hanya 1 di tengah, sekarang 6, kanan, kiri, atas pun ada brosnya. Ada rantainya ke bawah ini gemboke niku. Masyaallah. Tur bros gede-gede sakniki. Masyaallah. Aku lungguhe miring terus kabotan bros ket mau. Kait mau miring ngene kabotan bros masyaallah. Nek kabotan ning tengah dadi ngene masyaallah. Bros ning kene masyaallah. Begitu rupa. Saya ini kalau syuting di Kompas TV, syuting di Trans 7, syuting di TV One, yang lama itu bukan syutingnya Bu, tapi nunggu Desi Ratnasari, Huges, Lula Kamal, nunggu Cika. Yang lama itu kadang-kadang ya Allah, kowe iki suwe mangan ngopo to Desi. Syutingnya mau 1 jam, dandane 2 jam. Ternyata Bu, sadurunge nganggo kudung niku kula tonton niku dikeki ciput niku Bu, ditwaleni sirahe ditalen kaya arep pecah ndase. Ditwaleni diubel-ubelke terus nang benjolan nang gedhok dene. Niku dijendol miring kanan kok ning jendolane gedhe niku. Ana tempelin ten niku wis rampung. Bulu mata zaman Dik Ben sing sepuh niku paling mung dicepit Bu, jenengan paling dicepit Dik Ben. Sakniki bulu mata bahasa Inggrisnya itu aidep. Aidep niku sakniki kari tuku tinggal nempelke 4 senti, ditempelke dadi nek mlaku kaya kepiting. Luar biasa. Masyaallah. Lipstik merah membara. Kaya nek mangkat kaya wong persis wong sahabat Janati niku angger pengajian lambene merah membara, mungkin sarapane pitik mentah. Luar biasa. Masyaallah. Kaya bar ngombe getih niku, masyaallah. Halo Bu. Senangkan suami Ibu. Kalau suami Ibu senang dengan lipstik warna hijau, maka nanti pulang belilah lipstik warna hijau. Oleskan ke seluruh wajah hijau kabeh ini. Kalau memang itu menyenangkan suami. Jangan menyenangkan suami orang. Kalau suami Ibu senang dengan goyangan erotis, ngebuar ngecor kayang, gledak goyang, ada hula hoop muter-muter, ada vibrator, ada gergaji, ada yang sabun colek, ada mujair, trio macan, trio kuek-kuek, ada trio ubur-ubur, ada goyang itik, otak-otak. Lakukan di depan suami, jangan di depan suami orang lain. Boleh di depan suami ngebuar ngecor, boleh enggak? Bagus. Tapi jangan di depan suami. Kadang-kadang di depan wong akeh nganggo epilepsi, awu buka dikit tutupan botolmu. Wis iwak peyek wis tuwek. Yuk kita smell, masya Allah. Yuk keep smell segala macam. Akhirnya pun sakniki wis tobat bos saya. Awu kula mbayangke wong tuwek-tuwek melu awu kula mbayangke nek malaikat Israil nyabut pas awu kira-kira matine sahid apa sangit iki. Naudzubillah. Nggih jenengan melu-melu. Wis tuwek ngono melu awu. Senangkan suami karena sering ada rumput tetangga lebih hijau. Maka di luar-luar Bu, kadang-kadang dandanya begitu rupa.
Ibu mau keluar dandan karena mau dilihat suami orang. Ning begitu neng omah bojone teko, kadang-kadang daster seminggu digantung tinggo, digantung tinggo, digantung. Suamine wis sugih-sugih tekan ngomah, ibu-ibu dastere siji penitine 6. Masyaallah. Arep metu semprot Bulgari, Pilkadin, Lacoste, Dolce Vita, Estée Lauder, bareng neng omah bau balsem PP Oremason, masyaallah. Neng kono kaya biola, besar kecil luar biasa. Sementara di rumah pertumbuhannya melebar, menyamping gede, kudu dua, sirah langsung weteng ngono, masyaallah luar biasa. Kayak gentong, masyaallah. Bu, maka senangkan suami. Bikin hubungan suami istri yang baik. Yang ketiga, banyaknya orang nikah lagi dan banyak pertengkaran. Untuk itu, maka tolong dibacakan pelan-pelan. Yuk, ini kuncinya. Cara bergaul dengan istri. Ya, suami istri perhatikan baik-baik. Ini khususnya untuk bapak-bapak penting. Tadi sudah untuk ibu-ibu, sekarang untuk bapak. Surat An-Nisa ayat 19, semuanya harus hafal. Yuk. Hai orang-orang yang beriman. Ini orang beriman bukan ini? Dengar gak? Ini yang berfirman siapa? Allah. Untuk siapa? Orang beriman. Kita beriman gak? Dengar gak? Kok diem saja? Hai gitu loh. Ulangi. Hai orang-orang yang beriman. Sing beriman mung separuh ya Allah, ning jero masjid rane sing beriman. Ulangi sekali lagi. Hai orang-orang yang beriman. Maksudnya bukan begitu. Nanti baca Quran, he juga ya Allah, he juga ya Allah. Ayat ini ayat Madaniyah. Ayat ini diturunkan di Madinah atau diturunkan di Mekah tapi setelah Fathu Mekah. Ayat ini pasti ayat Madaniyah. 95% ayat yang pakai ya ayyuhalladzina amanu adalah ayat Madaniyah. 2 ayat ini hukum, 3 ada stressing, maka ada taukid, maka tolong digatekke, aja mung golek panganan wae. Halo. Ulangi yuk. Hai orang-orang yang beriman. Yuk. Tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa. Stop. Wes nang. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Nang. Ya. Jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah yang lewat berikut ini. Ya. Ya nang sing arep bali, yuk. Bali lo ya, ora tawuran lo. Yes, alhamdulillah. Ini anak-anak soleh-soleh semuanya. Kalau sering pengajian insyaallah jadi orang baik. Ayo Le, ndang cepet kowe dinteni yo malah. Ayo cepet aku suwe ra ngantemi cah cilik iki. Malah ngerti arep bolos yo ning tengah-tengah ngono ya. Mau ning pinggir wae ya. Udah? Wis urung malah njipuk tase wong liya malah. Ya. Suami tidak boleh, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan paksa. Wong lanang aja meksa-meksa wong wedok. Sebusuk-busuk laki-laki yang suka menghinakan istrinya dan tidak ada kemuliaan yang lebih mulia kecuali suami yang memuliakan istrinya. Dan aku, kata Rasulullah, orang yang memuliakan istrinya. Maka pesan saya, ingin rumah tangganya yang sakinah mawaddah rahmah, mulailah dengan penghormatan. Panggillah istri itu dengan panggilan yang baik, panggillah suami dengan panggilan yang baik. Jujur itu tidak boleh kalau itu menyakitkan pasangannya. Bu, suami ibu botak, nggak boleh panggil tak botak orang itu. Jujur tapi nggak boleh. Suami ibu itu hitam, panggil black si black orang itu. Bojone jenengan niku lemu, orang itu panggil dut, kene dut. Nih aja ngapusi, sing langsing ayo tersinggung. Buatlah panggilan yang baik. Oh, istriku yang sangat berbobot. Ngene aja. Oh, ya indah itu. Bu, Pak, alhamdulillah saya punya istri selalu boso dengan saya baik. Asli orang Jogja. Istri saya dulu mahasiswi saya. Makanya saya dengan istri saya selisihnya 9 tahun. Soalnya asal kalau ngajar ning UGM niku selalu lungguh ning ngarep dhewe. Pernah saya ngajar bukan nulis pelajaran saya, malah gambar wajah saya. Terus saya lihat kok kelihatannya senang sama saya, terus saya kasihan, terus saya nikahi dia.
Daripada dia patah hati ya sudah. Tapi memang saya ancam, kalau nggak mau nggak saya luluskan. Akhirnya mau juga. Dan sudah saya selidiki, istri saya itu anaknya pengusaha, anak ulama, warisannya banyak. Rumahnya di tengah kota, sak luas masjid ini bekas pabrik batik. Tapi sayang sampai hari ini warisannya nggak dibagi-bagi. Mohon doanya, mudah-mudahan segera dibagi hari ini. Sudah saya hitung-hitung paling nggak 3-4 M pasti saya dapat. Saya itu baru berharap nek cair saya akan bikin travel umroh. Nanti saya bikin murah 10 juta bisa berangkat bersama saya. Amin. Ya, nanti mudah-mudahan. Tapi kumpulnya di Jeddah ya. 10 juta njaluk. Ibu. 10 juta jenengan niku cengkareng PP ra cukup. 10 juta ngidit ngono. Nginjek ngono. Dan hebatnya istri saya tidak pernah menolak poligami. Serius sampai hari ini. Kapan-kapan saya ajak sini. Kalau waktunya agak longgar. Ngundang sama bupati biar yang danai Mbak Yuni semuanya. Ya. Setuju nggak? Mudah-mudahan rekamannya dirungokke Yuni ya. Halo. Istri saya itu setuju nggak dengan poligami? Terserah. Kalau itu baik untuk agamamu, untuk duniamu, bisa dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dekat dengan surga, dekat dengan manusia, jauh dari neraka, lakukan sekarang juga. Malah saya itu takut, suruh nikah lagi takut. Padahal kalau ditawari terus kon kawin melih. Ning sing ditawarke kula jenenge Mbah Damiri. Umure 76 tahun. Mlakune wen miring-miring ngoten iki. Angger bar subuh lewat ngarep omah, "Mbah, Mas mesake Mbah Damiri." Kuwi ra ndi bojo, ra ndi anak, mbok dikawini. Wong kula dereng sanggup, Bu. Kula mbayangke malam pertama pingsan tenan aku, ya Allah. Wis expired gitu ya Allah. Lagi arep golek sedulur-dulure Ustaz Umar, ada enggak Pak Umar? Sedulur sing rada bening-bening sithik ngeten. Halo. Lanjut. Dan janganlah kamu menyusahkan mereka. Laki-laki jangan menyusahkan istri. Sekarang saya tanya, kalau suami nikah lagi, ibu susah apa senang? Padahal perintahnya, ulangi saya lagi. Dan janganlah kamu menyusahkan mereka. Janganlah suami menyusahkan istri. Terus? Karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya. Apalagi karena materi, dibentak-bentak penjaluk duit belanjane sithik. Karena hubungan suami istri bukan hubungan transaksional, maka suami gaji istri tidak boleh tergantung layanan istri. Lo biasanya 10 yuto iki 1 yuto kurang 1 yuto, wingi masamu ra enak potong 1 yuto. Lo biasanya 5 yuto ini petang yuto setengah kurang 500 ribu. Lihat istri kamu miring potong 500 ribu. Demikian juga istri jangan melayani suami tergantung gaji. Ngombe kok pahit ini kurang gula, wingi kurang 600 Mas. Ini 600. Oh, nyuci ora resik kurang 800 jalur resik. Enak-enak berhubungan suami istri langsung stop. Harus stop piye? Sing 700 di, oh dilanjut. Ya ra entuk. Terus ke. Kowe cah cilik guyu ngerti apa to? Lele melu-melu guyu. Urusan rumah tangga ya melu-melu. Ayo terus. Terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang kecuali nyata. Kalau ada suami yang keji atau istri yang keji. Bahkan nanti hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih, istri boleh mencuri harta suami kalau suaminya pelit. Oh, seneng langsung ditulis ngono, langsung ditulis. Oh. Kalau suaminya gonta-ganti handphone, kok istrinya nanti kurang gizi, mangane mung 5K karo kerupuk, kubis, kecap karo kangkung, terus paling banter stereo, sego setengah tempe separuh, terus. Nek neng Yogya neng pakaian neng panganan jenenge cat rice, sego kucing. Cat rice. Maka ambil itu handphone untuk anak dan istri, boleh untuk bayar SPP. Handphonenya gonta-ganti, SPP-nya ora dibayar, maka ambil itu semuanya. Terus? Dan bergaullah dengan mereka dengan saling pengertian. Ya, suami istri harus saling pengertian. Diteruskan? Ya. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, inilah supaya orang tidak mudah-mudah poligami, tidak mudah-mudah perselingkuhan. Kalau kamu nggak suka pada istri, suami nggak suka pada istri, istri nggak suka pada suami, terus
maka bersabarlah. Maka bersabarlah. Ya, mohon maaf, saya selalu istri saya angkat. Saya selalu punya panggilan yang. Gitu. Nggih, yang. Kula ngerti bapak-bapak manggil bojone mesra banget yang. Wis lali jenenge sapa. Masyaallah. Ning kono digandeng arep mlebu masjid digandeng. Mesra meneh, Mbah. Nek ora tak gandeng tiba iki. Kok pikir mesra sebelane ngono. Alhamdulillah istri saya kalau dengan saya boso, kromo, alhamdulillah. Itu membuat saya sulit untuk marah. Nek ra cocok arep boso ya angel lho. Arep muni matamu ya ora enak. Ya ngono. Paningale panjenengan ora enak. Arep muni anjing ya ora enak, asu ya ora enak ya kirik sepuh. Nah, dadi indah. Pripun, Pak? Aku ya cah cilik ireng karo nek basane apik sinau basa. Dari Bapak sare kula siram ya. Bapak sare kula siram. Ya. Kurang ajar tenan ta kowe iki. Kaele. Ibune diaturi dahar, malah bengak-bengok. Pake kon mangan buke. Mulake bapak-bapak mangan ibu-ibu. Sing ngakon anake. Kalau kamu gak suka, sabar. Dulu kaya kutilang kurus tinggi langsing, sekarang kok gemuk, gendut, gembrot. Alhamdulillah. Kenapa? Diteruskan. Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. An-Nisa ayat 19 ini bicara, kalau kamu gak suka pada suami, gak pada istri, sabar, nanti Allah munculkan rasa syukur. Ondek men kurus, saiki lemu, alhamdulillah. Orang itu kalau gemuk pasti banyak kelebihan. Oh bojoku ndek ben ganteng saiki elek. Alhamdulillah. Justru nek elek wis setia, arep selingkuh, sapa sing gelem? Ora ana sing gelem. Oh bojoku lemu. Alhamdulillah. Engko nek Sragen banjir ora usah golek pelampung. Begitu banjir, ayo mama tengkurep. Enak banget ya. Ya anak-anak numpak mama, enak sekali. Masya Allah. Terus nek mobil elek aman. Anaknya mesti aman, ora usah nganggo airbag, tabrakan wis lemune ngono, jane mlembung dhewe masyaallah. Kalau sabar, syukur, fikir, zikir. Sabar, syukur, disyukuri, fikir, terus kita menuntut ilmu. Mohon maaf, ini sahabat Janati ini tiap apa pengajiannya? Sebulan sekali. Sebulan sekali, kurang. Mentang-mentang wong wedok bulanan. Iya. Ditingkatkan 2 minggu sekali ya. Insyaallah. 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Kalau nggak bisa dari ustaz dari luar, dalam satu, luar satu. Terus bergilir semuanya. Ini penting karena sekarang ini kurang sekali ilmunya. Zikir, jangan lupa ibadah. Contoh suami-suami yang tidak beres ini. Sing wedok kon turu ning njaba, sing lanang malah ngeloni sepeda. Ojo-ojo iki, wah sepeda wong sing bojone ilang ora apa-apa, sing penting sepedane utuh. Wong banjir sing ditulung ora bojone malah wedhus sing dianu sing digendhok, masyaallah. Ini juga contoh kurang ajar wong lanang. Wong lanang mung rokok-rokok, sing wedok kon ndayung. Ini juga kurang ajar, sing wedok kon nggawa kurat sakmono, sing lanang payungan dhewe, kurang ajare wong lanang. Ini semuanya. Ini juga kurang ajar, sing wedok kon gendong payu kok ngono, sing lanange mung rokok-rokokan, kurang ajare wong lanang Sragen. Masyaallah. Sing lanang metingring, ibune karo bojone kon ning jero krangkeng. Iki ora iso dhuwur-dhuwur kon nggawa kok ngono, masyaallah. Sing wedok nganti penyet kono, bendina kon nggawani sakmono, sing lanang iso dhuwure sakmono, sing wedok ora iso dhuwur, wong bendina kon nggawani sakmono akrat. Bapak Ibu yang saya muliakan, nanti lain kali kita lanjutkan dan harus bisa membuat perubahan ini, tapi tidak sekarang, nanti lain kali. Yo nyambut gawe mesake banget nih mana kerja. Iki yo kurang ajar ya anu. Luwih peduli karo dagangane timbang bojone.
Dagangane tiba dibaleni nek bojone tiba tok nih wae ngulak balik dhewe masyaallah. Udah, nanti lain kali kita lanjut, masih banyak sekali. Ya. Baik, saya rasa itu saja. Waktunya sudah habis, mohon maaf. Selesai nggak selesai harus dikumpulkan, waktunya sudah habis. Mohon maaf. Sudah 1,5 jam lebih saya bicara, sudah 1 jam lebih 45 menit. Dan saya harus segera meninggal karena ngejar pesawat. Nuwun sewu. Mungkin ada dialog, ibu-ibu mungkin ada pertanyaan, tidak ada. Baik, bapak mungkin ada pertanyaan, tidak ada. Baik. Yang di belakang ada pertanyaan, mungkin tidak ada. Baik. Di sana ada pertanyaan, mungkin tidak ada. Baik. Gimana kalau kita lanjut nanti di awal-awal tahun? Saya bikin 90 slide, ini baru dapat 6. Ya, jadi masih kurang lebih 12 kali pertemuan lagi. Ya, ini masih panjang sekali yang harus. Ya. Baik, saya rasa itu saja. Mungkin ada pertanyaan, Bu? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada saya rasa itu. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.